malam, Bu Minar, Bu Regina, dan semua yang hadir pada malam ini. Ya, selamat bertemu kembali. Kita akan mulai malam ini dengan tema penobatan Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Perahu Maria yang terberkati sebagai Ratu Surga, tanda besar tampak di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Wahyu bab 12 ayat 1. Abad ke-20 kita ini sekarang, kita bisa menyaksikan betapa besarnya kebangkitan yang terjadi di dalam pengabdian devosi kepada Bunda Maria. Beberapa dekade sebelum abad ini, pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mendeklarasikan dogma tentang dikandung tanpa noda. 4 tahun kemudian, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous, seorang gadis petani berusia 14 tahun, di Lourdes, Prancis. Dalam penampakan tersebut, ketika Bernadette bertanya, siapakah Bunda Surgawi itu? Memicu sehingga Bunda Maria menjawab, akulah yang dikandung tanpa noda. Konfirmasi mistis dari dogma kepausan ini pada tahun 1854 ya, memicu pengabdian yang besar kepada Bunda Allah, dan Lourdes menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi di mana banyak mujizat telah terjadi. Pada tahun 1916, 3 anak gembala di Fatima, Portugal, menerima 3 penampakan dari malaikat perdamaian, malaikat pelindung Portugal. Dan kemudian pada tahun 1917, mereka menerima 6 penampakan dari Bunda Rosario. Begitulah ia menjemput dirinya sendiri, Bunda Rosario. Jadi kita perhatikan ada 2 sebutan bagi Bunda Maria pada waktu itu, Bunda Rosario dan aku adalah Bunda Maria, Bunda yang dikandung tanpa noda. Pada hari penampakan terakhirnya sekitar 70.000 orang berkumpul dan semuanya menyaksikan mujizat yang dijanjikan. Hujan deras segera berhenti, matahari menari dan menyinari bumi dan segala sesuatu. Dan semua orang segera menjadi kering saat itu. Penampakan dan mujizat ini terus mengobarkan devosi kepada Bunda Allah. Pada tahun 1950, Paus Pius XII mengeluarkan konstitusi apostolik yang dengannya ia menyatakan sebagai dogma iman kita bahwa Bunda Allah yang tidak bernoda, perawan Maria yang kekal, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, diangkat dengan tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surgawi. Karena Yesus adalah Raja segala raja, dan karena ia duduk di tatahnya, di sebelah kanan Bapa di surga, dan karena ibunya diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, maka kesimpulan logis yang mengalir dari kebenaran-kebenaran ini tentu saja membawa kita kepada peringatan hari besok
22 Agustus sebagai hari penobatan Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Para bapak gereja awal menggunakan apa yang disebut tipologi untuk secara jelas menetapkan kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Misalnya, meskipun Raja Salomo berdosa, ia juga merupakan gambaran awal atau tipe Kristus karena ia adalah seorang pembawa damai penuh dengan hikmat dan membangun bait suci. Santo Agustinus dalam komentarnya tentang Mazmur 127 menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Salomo yang sejati, bahwa Salomo adalah sosok pembawa damai ini. Pembawa damai yang sejati adalah Kristus, dan sama seperti Salomo membangun bait suci. Demikian pula Tuhan kita membangun bait suci yang sejati dari tubuhnya gereja. Mengikuti bentuk tipologi ini, Kitab 1 Raja-Raja menyatakan, lalu dari 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19-20 ya. Lalu Betseba pergi menghadap Raja Salomo untuk berbicara kepadanya tentang Adonia. Dan raja berdiri menyambutnya serta memberi penghormatan kepadanya. Lalu ia duduk di atas tatahnya, dan tatah disediakan bagi ibu raja yang duduk di sebelah kanannya. Ia berkata, ada satu permintaan kecil yang ingin kuminta darimu. Janganlah menolakku. Raja berkata kepadanya, mintalah ibuku, sebab aku tidak akan menolakmu. Jika Raja Salomo, gambaran Kristus dalam perjanjian lama, menghormati permintaan ibu surinya dan mendudukkannya di sebelah tatahnya, maka terlebih lagi Tuhan kita, Raja segala raja yang sejati, melakukannya dengan ibunya. Oleh karena itu, peringatan hari ini besok merayakan fakta bahwa di surga Ibu Yesus duduk di sebelah tatahnya. Dan seperti Salomo, Yesus berkata dengan pasti kepadanya, mintalah ibuku, sebab aku tidak akan menolakmu. Karena alasan inilah, pada tanggal 11 Oktober 1954, 4 tahun setelah proklamasi pengangkatan Maria ke surga, Paus Pius XII melembagakan peringatan Ratu Maria melalui surat ensikliknya Ad Caeli Reginam, Ratu Surga. Peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tanggal 31 Mei yang diikuti oleh peringatan hati Maria yang tidak bernoda. Akan tetapi pada tahun 1969, Paus ke-6 memindahkan tanggal tersebut ke tanggal 22 Agustus, 8 hari setelah hari raya pengangkatan Santa Perawan Maria ke surga. Hal ini sebagian besar dilakukan untuk menciptakan oktav
antisipasi dan untuk menunjukkan bahwa pengangkatan Maria ke surga tentu saja menghasilkan Bunda Allah yang juga menjadi Ibu Suri surga dan bumi. Sebagai Ratu, Bunda Maria tidak hanya menjadi perantara bagi kita, ia juga bertindak sebagai perantara putranya. Dari tata surgawinya, Bunda Suri surga dan bumi dipercayakan dengan rahmat Allah. Ia bukanlah sumber, tetapi ia diistimewakan untuk menjadi instrumen penyaluran. Sebagai seorang ibu yang penuh kasih, tidak ada yang lebih menyenangkan baginya selain melimpahkan segala hal yang baik kepada anak-anaknya di bumi. Ia rindu untuk mengumpulkan semua anak-anaknya di surga bersama dan di dalam putra ilahinya. Kita tidak hanya memiliki seorang ibu di surga, kita juga memiliki seorang ibu karena Maria adalah ibu suri Allah. Kita harus berpaling kepadanya dengan iman dan dalam kesederhanaan seperti seorang anak kecil. Seperti seorang anak kecil berlari kepada seorang ibu yang penuh kasih di saat kita butuhkan pertolongannya. Tidak pernah meragukan kasih, perlindungan, dan perhatiannya. Maka kita harus berlari kepadanya. Ia adalah pelindung kita, tempat berlindung kita, harapan kita, dan kesenangan kita yang manis, kasih sayang yang sempurna, dan kasih keibuannya yang tidak tertandingi. Saat kita menghormati Ratu Surga, hari ini atau hari besok, renungkan pemahaman gereja yang semakin mendalam tentang perannya. Karena gereja telah meningkatkan pemahamannya tentang peran Maria yang agung selama berabad-abad, maka kita masing-masing harus menemukan ini sepanjang hidup kita. Jadi di dalam hal ini kita bisa belajar banyak mengenai Ratu kita yang cantik yang mendapat gelar Ratu Maria. Ini adalah tulisan dari Gretchen Fletcher. Jadi salah satu gelar yang paling indah dan universal dari peran Maria yang terberkati adalah gelarnya sebagai ratu yang dihormati pada harinya, yaitu 22 Agustus, hari oktav dari hari raya diangkat ke surga. Apa artinya ini dan apa tradisi gereja tentang doktrin iman Katolik ini? Di sini ada pengantar tentang misteri spiritual yang mendalam di balik gelar Maria ini. Apa yang terjadi ketika Maria masuk ke surga? Gelar Ratu Maria sangat erat kaitannya dengan dogma diangkatnya ke surga. Tradisi Katolik menyatakan bahwa setelah Bunda Maria, Bunda Allah diangkat ke surga pada akhir hidupnya di bumi, ia kemudian dimahkotai sebagai Ratu Surga dan bumi untuk memerintah bersama putranya Sang Raja. Itulah sebabnya kedua peristiwa dalam kehidupan Maria berdampingan dalam misteri mulia Ratu Rosario Suci. Johannes Paulus II dalam surat apostoliknya Rosarium Virginis Maria menulis tentang misteri mulia penobatannya.
Kristus naik ke surga dalam kemuliaan ke sebelah kanan Bapa. Sementara Maria sendiri akan diangkat ke kemuliaan yang sama dalam pengangkatan Maria ke surga dengan hak istimewa yang unik bagi semua orang benar pada kebangkitan orang mati, dibahkotai dalam kemuliaan seperti yang nampak dalam misteri mulia terakhir. Maria bersinar sebagai ratu para malaikat dan orang kudus. Antisipasi dan realisasi tertinggi dari status eskatologis gereja. Di sini kita melihat bahwa setelah akhir kehidupan duniawi Maria, ia ditinggikan bahkan di atas para malaikat di surga, memiliki hak istimewa dan tempat yang unik sebagai Bunda Yesus Kristus yang sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Kita bisa juga melihat saat Bunda Maria diangkat ke surga juga adalah momen terbesar di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat betapa agungnya kemuliaan pada hari pengangkatan Bunda Maria di surga. Saya akan berikan beberapa bagian ini, di mana melalui gerbang-gerbang surga telah dibukakan bagi kami. Oh, engkau pada hari ini menang dengan begitu gemilang di antara para malaikat. Itu antifon ibadat harian. Setiap tahun pada tanggal 15 Agustus, kita merayakan pengangkatan Santa Praun Maria ke surga, hari raya wajib. Menurut Santo Petrus Canisius, pujangga gereja, hari raya pengangkatan Maria adalah hari raya terbesar dari semua hari raya Maria, dan karenanya menempati tempat tertinggi dari semuanya. Mengapa? Karena masuknya Maria ke surga adalah peristiwa yang paling bahagia dan paling menggembirakan dalam hidupnya. Bahkan lebih bahagia daripada kabar sukacita dan kelahiran Tuhan kita. Berikut adalah 10 poin mengenai keagungan hari raya tersebut. Saat Maria diangkat ke surga, Praun Maria yang terberkati untuk pertama kalinya sejak sengsara dan pengangkatannya ke surga dipersatukan kembali secara fisik dengan putranya Yesus untuk selamanya dan tidak akan pernah terpisahkan darinya lagi. Misi duniawinya yang panjang dan sulit sebagai rekan kerja dalam penebusan Kristus atas umat manusia kini telah selesai. Melalui kasih karunia Allah, ia bertahan sampai akhir dalam keselarasan dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Allah. Pada saat itu, ia menerima pemenuhan atas semua yang ia rindukan, korbankan, cari, kerjakan, inginkan, harapkan, ditunggu dan doakan sepanjang hidupnya. Ia mengalami kebahagiaan yang sempurna dan lengkap dalam seluruh pribadinya karena tubuh dan jiwanya bersatu di surga. Jadi, segala sesuatu yang secara misterius tertulis dan dimuatkan dalam kitab suci tentang perannya sebagai dalam sejarah keselamatan telah digenapi dengan mulia. Maria, tabut perjanjian sejati, tempat Kristus berinkarnasi, tinggal akhirnya berada di tempat yang ditinggikan di bait suci Yerusalem di surga. Sama seperti Maria yang rendah hati menerima Yesus ke dunia pada kelahiran. Kini Yesus dengan agung menerima Maria ke surga untuk selama-lamanya. Maria sebagai makhluk yang paling cantik dan sempurna dalam sejarah tatanan ciptaan Tuhan, memasuki surga untuk pertama kalinya. Dengan tubuh fisiknya, tubuh manusianya,
dan diberi tempat tertinggi di atas semua paduan suara malaikat. Dan di sana menerima kehormatan dan pujian yang pantas untuk statusnya yang ditinggikan. Maria dimahkotai sebagai Ratu Surga dan bumi untuk memerintah sebagai Ibu Suri bersama putra ilahinya untuk memerintah, melindungi, membimbing, menjadi perantara, dan memimpin semua anak rohaninya untuk bersama putranya Yesus sebagaimana adanya. Yang ke-10, Maria adalah orang yang pertama menerima janji kebangkitan yang diberikan kepada semua orang yang bersatu dengan Yesus Kristus dan bertekun dalam iman seperti yang dilakukannya. Oleh karena itu, ia mewujudkan harapan masa depan gereja dan semua umat beriman. Jadi di sini adalah bagian yang saya bisa berikan mengenai 10 poin atas kebahagiaan Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi kita lanjut lagi. Kemuliaan Maria di surga merupakan gambaran atau bayangan bagi semua orang Kristen tentang kemuliaan surgawi yang sama yang dimaksudkan bagi mereka yang berbagi dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan putranya. Ia menerima terlebih dahulu dengan cara yang paling sempurna apa yang ditakdirkan bagi kita semua. Dasar Alkitabiah tentang kekuasaan Maria, doktrin tentang Ratu Maria, sebagian didasarkan pada penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes, murid yang dipercayakan untuk dirawat Maria. Setelah kematian Tuhan kita, yang ia tulis dalam kitab Wahyu bab 12, 1-5. Teks berbunyi, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam penderitaannya ia berteriak kesakitan hendak melahirkan. Dan tampaklah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga besar merah dengan 7 kepala dan sebuah tanduk. Dan di kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera setelah ia melahirkan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anaknya itu diangkat kepada Allah dan ke tatahnya. Perempuan dalam bagian ini adalah Maria, dan anak itu adalah putranya, Yesus Kristus. Perhatikan bahwa dalam bagian ini, Maria mengenakan mahkota dari 12 bintang yang merupakan representasi dari 12 suku Israel. Leluhurnya dalam sejarah Israel, ia adalah ibu dari raja yang memerintah sebagai ratu dan 12 rasul. Fondasi gereja yang menganggapnya sebagai ibu. Bukti Alkitabiah ini dikombinasikan dengan bukti Alkitabiah lain tentang tempat khusus Maria dalam rencana keselamatan Allah. Maria sebagai tabut perjanjian. Maria sebagai Hawa yang baru. Maria sebagai ibu gereja. Merupakan dasar pemahaman tentang penobatannya sebagai Ratu Surga dan bumi dalam tradisi gereja. Kesempurnaan dalam tradisi gereja, Maria adalah
ibu gereja. Ia adalah ibu Yesus Kristus yang adalah Allah. Hubungan kekeluargaan yang mendalam ini tidak terputus atau berkurang signifikansinya setelah wafatnya Maria, tetapi malah ditinggikan. Sama seperti Kristus ditinggikan di surga sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Maria juga ditinggikan di surga sebagai Ibu Suri. Dalam kehidupan ini, Maria ikut ambil bagian dalam sengsara Kristus, dan di surga, ia ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Hak istimewa untuk memerintah bersama Kristus ini tidak dimaksudkan hanya untuk Maria, tetapi ia adalah teladan kita, bahwa kita semua dimaksudkan untuk memerintah bersama Yesus di surga. Maria memiliki tempat yang sangat tinggi sebagai Bunda Yesus dan Bunda Gereja yang membantu umat beriman dalam perjalanan menuju putranya. Ada tradisi panjang di antara Bapak Gereja tentang status Maria sebagai ratu. Santo Ephrem pada abad keempat menyebut Maria sebagai Bunda dan Ratu. Santo Johannes dari Damaskus abad ke-7 berbicara dengan indah tentang Maria dalam sebuah khotbahnya. Dalam khotbahnya tertulis, kami juga datang kepadamu hari ini, ya Ratu. Dan sekali lagi aku berkata, ya Ratu, ya perawan Bunda Allah, yang menopang jiwa kami dengan kepercayaan kami kepadamu, seperti jangkar yang kuat. Dengan mengangkat pikiran jiwa dan tubuh dan seluruh diri kami kepadamu, bersukacita dalam mazmur, kidung pujian, dan kidung rohani, kami menjangkau melalui dirimu, dia yang berada di luar jangkauan, karena keagungannya. Jika seperti yang diajarkan oleh sabda ilahi yang menjadi manusia, penghormatan yang diberikan kepada para hamba adalah penghormatan yang diberikan Tuhan kita bersama, bagaimana mungkin penghormatan yang diberikan kepadamu, bundanya, dapat diabaikan? Bagaimana mungkin ia tidak diinginkan? Bukankah engkau dihormati sebagai napas kehidupan? Dengan demikian kita akan menunjukkan pelayanan kita kepada Tuhan kita sendiri. Jagalah kami ya Ratu, tempat kediaman Tuhan kami, pimpin dan aturlah semua jalan kami sesuai dengan keinginanmu. Selamatkanlah kami dari dosa-dosa kami. Pimpinlah kami ke pelabuhan yang tenang dan dari kehendak ilahi. Jadikanlah kami layak untuk kebahagiaan masa depan melalui penglihatan yang manis dan langsung dari Sang Sabda yang menjadi manusia melalui dirimu. Bersama dia, kemuliaan, pujian, kuasa, dan keagungan bagi Bapa dan bagi Roh yang kudus dan pemberi hidup sekarang dan selamanya. Amin. Inilah bagian dari dua santo yang begitu indah tulisannya. Jadi dalam hal ini kita hampir selesai. Nah, ini ada tulisan dari pelajaran dari para paus ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, status Ratu Maria sangat erat kaitannya dengan dogma pengangkatan Maria ke surga. Tepat setelah pengangkatannya ke surga, penobatannya terjadi. Jadi seperti tadi telah disebutkan, pengangkatan Maria ke surga dinyatakan sebagai dogma oleh Paus Pius XII pada tahun 1950. Tidak mengherankan hanya 4 tahun kemudian, pada tahun 1954, Paus Pius XII memberikan Maria gelar Ratu Surga dalam Encili Reginam tentang proklamasi keperawanan Maria, dan menetapkan hari rayanya dengan gelar ini
untuk dirayakan setiap tahun pada tanggal 22 Agustus. Dalam dokumen tersebut, ia menyatakan Yesus adalah Raja sepanjang kekekalan berdasarkan kodrat dan hak penaklukan melalui Dia bersama Dia dan tunduk kepadanya. Maria adalah ratu karena anugerah, oleh hubungan ilahi, oleh hak penaklukan, dan oleh pilihan tunggal dari Bapa. Dan kerajaannya seluas kerajaan putranya dan Tuhan, karena tidak ada yang dikecualikan dari kekuasaannya. Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II menegaskan kembali doktrin tersebut. Di Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja yang diumumkan oleh Paus ke-6 pada tahun 1964 menyatakan, biarlah seluruh tubuh umat beriman mencurahkan doa yang tekun kepada Bunda Allah dan Bunda manusia. Biarlah mereka memohon agar Dia yang membantu permulaan gereja dengan doa-doanya sekarang ditinggikan seperti Dia di surga, di atas semua orang kudus dan malaikat, menjadi perantara bagi putranya dalam persekutuan semua orang kudus. Semoga Dia melakukannya sampai semua orang dari keluarga manusia, apakah mereka dihormati dengan nama Kristen atau apakah mereka masih belum mengenal juru selamat mereka, dengan bahagia berkumpul bersama dalam damai dan harmoni ke dalam satu umat Allah untuk kemuliaan Tunggal Maha Kudus dan tidak terbagi. Jadi, kita melihat bahwa doktrin Maria sebagai Ratu Surga dan Bumi diyakini oleh umat beriman sepanjang masa dalam tradisi gereja yang berakar pada kitab suci, dipuji oleh para bapa gereja, dan dalam nyanyian serta pujian dari abad pertengahan dan disebarkan para paus dan konsili gereja. Semoga uraian singkat tentang Ratu Maria ini akan mendorong kita semua untuk menganggap Bunda Maria sebagai Ratu kita juga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Minar. Terima kasih Ibu Cynthia. Ibu telah mengajarkan kepada kami tentang di mana besok gereja akan merayakan Maria dinobatkan menjadi Ratu Surga. 15 Agustus yang lalu kita merayakan Hari Maria diangkat ke surga. Itu disahkan oleh Bapak Pius yang ke-12. Menurut saya sangat erat kaitannya mengapa Bunda Maria diangkat ke surga, karena pasti ada suatu maksud dan tujuan. Ternyata lewat pengajaran malam hari ini kita semakin mengerti bahwa Maria diangkat ke surga untuk dinobatkan menjadi Ratu Surga. Terima kasih Ibu Cynthia sudah banyak memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal ini kepada kami. Mungkin malam hari ini ada Bapak Ibu yang rindu bertanya atau bersharing iman tentang Bunda kita Maria yang teramat kita kasihi dan juga yang teramat dikasihi oleh putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana kejadian ini kita percaya karena Yesus sangat-sangat mengasihi bundanya. Kami persilahkan Bapak Ibu, jika ada yang rindu untuk bertanya ataupun bersharing. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Suwani, dipersilahkan Ibu Suwani
Jika ada pertanyaan,